Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Israwal dengan NIM S1S1222109. Di dalam video ini saya akan membuat video praktik dan penjelasan dari slide 8 yaitu slide 8 yaitu mengenai masalah trace, yaitu dari halaman 1 sampai 30. Saya di sini akan menjelaskan slide 8 ini dan mempraktikkan codingannya yang berada di halaman 1 sampai 30. Dan langsung saja, yang di slide 8 ini ada materinya, itu ada introduction to tree, habis itu ada definition properties, ada tree ADT, terus ada computing depth dan height, dan yang kedua itu ada binary trees, yang ketiga itu ada implementing trees, dan dibagi menjadi ada dua, yaitu use linkage list dan using arrays, dan yang keempat yaitu the traversal algorithm. Dan saya akan menjelaskan di sini sampai binary tree saja. Dan langsung saja kita yang ke pertama, yaitu ke pengantar pohon atau introduksi to trees. Jadi situ yang pertama ada struktur data nonlinear, dan situ ada menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibanding dengan struktur data linear, array atau daftar tertaut. Dan yang kedua itu yang menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Terus di sini ada definisi dan properti pohon. Di sini pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis dengan pengecualian elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Terus di sini ada definisi formal. Kayak kurang jelas, kita perbesar dulu. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki A, hubungan orang tua anak, yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu, jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Setiap node V dari T yang berbeda dari root memiliki node induk W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Terus di sini ada, perhatikan bahwa menurut definisi kita semua pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konversi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Terus di sini ada dua node yang merupakan anak dari orang yang sama, adalah saudara kandung. Terus di sini simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, jika kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika merupakan nenek moyang dari V. Di sini ada sisi pohon T adalah sepasang simpul seperti adalah induk dari V atau sebaliknya. Terus ini ada jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh pohon yang berdekatan berisi jalur CS25 Project Demos Market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Terus itu ada pohon ADT. Di sini kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstrak untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Di sini ada mengetik bebek. Dan di sini langsung ada saja kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Di sini kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar itu terdiri dari kelas posisi bertingkat dan metode abstrak, yaitu beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret itu seperti Y is root dalam kurung, Y is left, yaitu Y is empty. Tiap ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Dan di sini ada sebuah codingan.
dan saya akan mempraktikkannya langsung untuk menghasilkan hasil output dan menjelaskannya. Di sini saya tidak mengkodingnya satu-satu, karena jika kita mengkodingnya satu-satu akan memakan banyak waktu. Dan langsung saja saya membuka Visual Studio Code. Tunggu ya, di sini. Terus ya, di sini codingan yang pertama yaitu ini. Nah, di sini saya telah mengkodingnya. Saya telah mengkodingnya dan saya sudah memperbaiki, karena codingan jika kita mengcopy dari anu tadi dari PPT tadi, dia akan error, dan saya telah memperbaikinya. Dan saya langsung sini menjelaskan satu-satu, karena jika kita mengkodingnya secara satu persatu akan memakan waktu yang sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Jadi di sini ada sebuah kelas linked queue. Jadi linked queue ini adalah implementasi dari antrian FIFO atau kepanjangan itu first in atau first out, menggunakan daftar tunggal untuk penyimpanan. Terus di sini ada class node. Kelas node ini di dalamnya ada slot. Slot ini mengurangi overhead memori dengan menyimpan hanya atribut yang disebutkan. Terus di sini ada init self. Init itu di dalamnya ada self element text. Di sini ini konstruktor untuk menganalisasi elemen dan referensi ke node berikutnya. Terus ini penjelasannya. Terus ada di sini ya, ada linked methods itu. Yang pertama itu init self ini buat menganalisasi antrian kosong. Terus ini land ini untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Is empty ini untuk memeriksa apakah antrian kosong. Def enquest self element ini untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Dequate ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Terus di sini ada first ini untuk mengembalikan elemen pertama dari antrian tanpa menghapusnya. Terus di sini ada kelas empty expression class. Di sini empty ini untuk kelas itu untuk pengecualian untuk mengenangani akses elemen dari wadah kosong. Terus di sini ada class tree. Class tree di sini untuk ini adalah kelas abstrak yang merepresentasikan struktur pohon. Kelas ini menyediakan kerangka dasar untuk implementasi pohon konkret. Jadi di sini ada kelas position. Elemen self ini untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi ini. Dia dengan syarat harus diimplementasikan oleh subclass. Dan EQ ini untuk membandingkan dua posisi untuk kesamaan, harus dengan syaratnya itu harus diimplementasikan juga oleh subclass. Terus yang ketiga itu ada NE ini membandingkan dua posisi untuk ketidaksamaan berdasarkan EQ-nya. Terus di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada roof. Ada roof ini untuk mengembalikan posisi akar dari pohon. Di sini juga dan syaratnya itu harus diimplementasikan oleh subclass. Jadi def routing sampai line ini syaratnya itu harus diimplementasikan oleh subclass. Def parent ini untuk membalikan posisi induk dari posisi P. Itu 6 children ini untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Terus di sini ada children sini itu mengembalikan iterasi dari anak-anak posisi P. Terus di sini ada len di sini untuk mengembalikan jumlah total elemen dalam pohon. Kalau yang di bawah ini mulai dari isroot ini
tidak perlu syarat itu tidak harus diimplementasikan oleh subclass. Nah, yang menjadi itu isRoot initial P ini memeriksa apakah posisi P adalah akar dari pohon. Terus di sini ada isLeaf ini untuk memeriksa apakah posisi P itu tidak memiliki anak. Terus di sini ada isEmpty self ini untuk memeriksa apakah pohon kosong. Di sini ada depth itu mengembalikan jumlah level yang memisahkan posisi P dari akar. Terus ada Hex 1 ini mengembalikan tinggi pohon menggunakan traversal depth, itu O dalam kurung N pangkat 2 tutup kurung, itu waktu terburuk. Hex 2 ini mengembalikan tinggi pohon dengan kompleksitas waktu linear terhadap ukuran sub pohon. Terus ini depth Hex biasa. Depth ini mengembalikan tinggi sub pohon yang berakar di posisi P atau seluruh pohon jika P adalah non. Ini jika P itu adalah non. Terus di sini ada depth eater ini menghasilkan iterasi dan dari elemen-elemen pohon. Terus ini ada preorder ini menghasilkan iterasi preorder dari posisi-posisi dalam pohon. Terus di sini ada subtree preorder. Di sini menghasilkan iterasi preorder dari posisi-posisi dalam sub pohon yang berakar di P. Terus di sini ada positions mengembalikan iterasi preorder dari posisi-posisi dalam pohon. Terus di sini ada poster order. Poster order ini menghasilkan iterasi poster order dari posisi-posisi dalam pohon. Terus di sini ada subtree poster order. Di sini menghasilkan iterasi post order dari posisi-posisi dalam sub pohon yang berakar di P. Terus ada yang terakhir itu depth breadth first ini self ini menghasilkan iterasi breadth first dari posisi dalam pohon. Jadi Linkquest itu mengimplementasikan antrian menggunakan daftar tertaut tunggal dengan metode menambahkan enquest dan menghapus deadquest elemen. Nah, terus tree itu adalah kelas abstrak yang menyediakan kerangka untuk pohon dan metode untuk berbagai traversial atau pre-order, pass order, dan breadth the first. Pengecualian itu atau empty digunakan untuk menangani akses elemen dari wadah kosong. Jadi untuk melihat metode traversal ini kita perlu jika kita ingin ada jika kita run ini hasil outputnya itu tidak ada jika ada itu jika ada ingin hasil outputnya, itu kita harus mengimplementasikan subclass konkretnya dari tree seperti binary tree dan menambahkan beberapa elemen kedalamannya. Dan saya telah menambahkan codingannya itu yang di sini, yang di hasil output itu mulai dari baris ini. Nah, ini dia codingan yang saya sudah bertambahkan beberapa baris codingan. Nah, ini dari sini. Ini dia. Dan saya akan menjelaskannya. Tunggu. Saya menjelaskan dari kelas binary tree sini. Jadi saya langsung akan menjelaskannya. Nah, dan jika kita run, tunggu dulu. Kita run. Kita close dulu. Jangan kita close. Nah, hasil codingan itu seperti ini, ada pre-order traversial dan pastor traversial dan breadth first traversial. Saya bagikan menjadi 3 dan saya akan menjelaskannya. Terus di sini ya. Jadi binary tree ini adalah subclass tree yang mengimplementasikan metode abstrak dari tree, yaitu yang di atas ini. Terus di sini node sini ada tree position. Di sini mewakili posisi di pohon dan root. Di sini ada add root, add left, dan add right. Ini adalah metode untuk menambahkan node ke pohon biner. Terus ada traversial.
ya truth at left at right ini. Terus ada traversial, metode pre-order, dan past order, dan bad first. Ini 3. Di sini di tree digunakan untuk memasukkan iterasi dari posisi di pohon. Dan hasil outputnya itu seperti ini. Jadi pre-order traversial ini mengunjungi setiap node sebelum mengunjungi anak-anaknya. Jadi dia mengunjungi setiap node sebelum mengunjungi anak-anaknya. Terus di sini ada past order traversal. Di sini dia itu past order traversal, dia itu mengunjungi setiap node setelah mengunjungi anak-anaknya. Jadi itu dia setelah mengunjungi anak-anaknya. Dan di sini ada breadth first traversal. Di sini itu mengunjungi setiap level satu persatu, mulai dari akar, kemudian level berikutnya, dan seterusnya. Jadi itulah saja tadi penjelasan dari codingan ini yang berada di slide. Saya lihat dulu di slide berapa. Yang berada di slide yang berada di slide 9. Dan selanjutnya itu kita ke implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Jadi kelas binary tree itu masih bersifat abstrak. Terus ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, isLeft, root, DLL, dan menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru, metode kiri posisi anak kiri P dan kanan posisi kanan P, menyediakan implementasi konkret dari 2 metode. Ini dia. Terus dia ada sifat pohon binary. Kita menyatakan himpunan dari semua node dari A pohon T pada kedalaman yang sama dengan ketinggian D dari T. Secara umum level D memiliki node paling 2D. Ini dia penjelasannya, dan langsung saja kita praktikan codingan yang ini. Saya buka dulu Visual Studio Code. Ya, oke, sudah. Dan saya langsung akan menjelaskannya. Langsung saja. Tekan dulu. Langsung saja. Tadi kan ada kelas tree. Kelas tree ini ada kelas dasar abstrak untuk struktur pohon umum. Jadi ini menyediakan antarmuka dasar dan beberapa metode yang dapat digunakan oleh struktur pohon apapun, tetapi tidak menyediakan implementasi lengkap. Terus di sini ada kelas positioning dan memiliki elemen elf, eki, dan ne. Elemen elf itu untuk metode abstrak yang harus diimplementasikan secara oleh subclass untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi ini. Terus ada EQ. EQ ini metode abstrak untuk membandingkan 2 posisi dan menentukan apakah mereka sama. Terus ada NE. NE ini metode untuk membandingkan 2 posisi dan menentukan apakah mereka berbeda. Ini mengembalikan nilai kebalikan dari EQ. Terus di sini ada metode pohon umum, yaitu ada yang pertama yaitu ada root. Root ini untuk metode abstrak untuk mendapatkan posisi dari akar pohon, harus diimplementasikan oleh subclass. Terus di sini parent ini metode abstrak untuk mendapatkan posisi dari induk parent dari posisi P. 6 children ini metode abstrak untuk mengembalikan jumlah dari posisi P. Terus di sini ada children ini untuk metode abstrak untuk mendapatkan iterator dari posisi anak-anak dari posisi P. Terus dia ada length self ini metode abstrak untuk mengembalikan jumlah total posisi di pohon. Terus di sini ada metode konkret. Metode konkretnya itu yang pertama dimulai dari isRoot. IsRoot ini mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon. Terus ada isLeft ini mengembalikan true jika posisi P adalah daun, leaf yang tidak memiliki anak. Terus di sini ada isEmpty mengembalikan true jika pohon kosong. Terus di sini ada
Depth ini mengembalikan kedalaman posisi P dalam pohon. Terus ada height 1 ini mengembalikan tinggi maksimum pohon dengan menghitung kedalaman posisi daun. Terus di sini ada height self ini untuk mengembalikan tinggi maksimum pohon dengan menghitung kedalaman posisi daun. Terus ada height 2 sini. Height 2 ini mengembalikan tinggi pohon secara rekursif dengan menghitung tinggi maksimum dari posisi anak-anak. Terus di sini ada height self P non mengembalikan tinggi pohon dari posisi P jika P tidak diberikan tinggi dihitung dari akar pohon. Terus di sini ada depth iter ini mengembalikan iterator dari elemen-elemen di pohon. Terus di sini ada preorder ini traversal preorder mengunjungi posisi sebelum anak-anaknya. Terus sini ada subtree preorder ini implementasi rekursi reversal preorder untuk subtree yang dimulai dari posisi P. Terus ada position mengembalikan iterator dari posisi-posisi di pohon. Secara default ini menggunakan traversal preorder. Pastor order ini mengunjungi posisi setelah anak-anaknya. Subtree pass order ini implementasi rekursi traversal pass order untuk subtree yang dimulai dari posisi P. Terus ada breadth first ini untuk traversal lever sampai order breadth first dan menggunakan antrian line quick untuk mengunjungi posisi dari pohon secara level per level. Terus di sini ada kelas binary tree. Kelas binary tree ini adalah subkelas dari tree yang spesifik untuk pohon binary, di mana setiap posisi memiliki paling banyak 2 anak kiri dan kanan. Berikut adalah paling banyak 2, itu kiri dan kanan. Terus di sini ada metode abstrak. Metode abstrak ini ada left self P ini metode abstrak yang harus diimplementasikan untuk mengembalikan posisi anak kiri dari posisi P, mengembalikan non jika P tidak memiliki anak kiri. Terus ada right di sini untuk metode abstrak yang harus diimplementasikan untuk mengembalikan posisi anak kanan dari posisi P, mengembalikan non jika P tidak memiliki anak kanan. Terus di sini ada metode konkret itu dimulai dari sibling ini mengembalikan posisi saudara sibling dari posisi P jika P adalah akar tidak memiliki saudara, jika mengembalikan non jika P adalah anak kiri dari induk, mengembalikan anak kanan induk, dan sebaliknya. Terus di sini ada depth children ini mengembalikan iterator dari posisi anak-anak dari posisi P menggunakan metode left and right untuk mendapatkan anak kiri dan kanan jika ada. Terus di sini ada in order itu traversal in order untuk pohon binary yang mengunjungi subtree kiri, kemudian posisi saat ini, dan terakhir subtree kanan. Terus di sini ada subtree in order. Subtree in order ini implementasi rekursif traversal in order dan untuk subtree yang dimulai dari posisi P. Terus di sini ada position ini mengembalikan iterator dari posisi-posisi di pohon dalam binary tree traversal in order dalam default. Jadi di dalam kelas tree ini sebagai dasar dari kelas binary tree memperluas fungsionalitasnya dengan metode tambahan yang relevan untuk pohon binary. Kelas binary tree ini melengkapi antarmuka tree dengan metode konkret dan abstrak yang diperlukan untuk bekerja dengan struktur pohon binary seperti mendapatkan anak kiri dan kanan serta traversal in order. Di sini kita perlu pastikan bahwa implementasi konkret ini dari kelas yang mewarisi binary tree mengisi metode abstrak ini dengan logika yang sesuai dengan pohon binary yang spesifik. Terus di sini kan pada pertama ini jika kita mengkodenya sampai sini saja devotion dia belum menghasilkan hasil apa-apa, maka saya tambahkan di sini kelas simple binary tree. Di sini simple binary tree ini ya jika kita ingin membuat suatu output yang menunjukkan implementasi kelas binary tree, kita perlu membuat subkelas yang konkret dari binary tree dan kemudian menguji kelas tersebut dengan membuat inheritance dan pohon binary dan menambahkan beberapa elemen. Yang
Yang pertama itu implementasi kelas binary tree yang konkret. Nah, yang pertama itu kita buatkan subclass dari binary tree yang menyertakan implementasi konkret untuk metode yang abstrak dan tambahkan beberapa elemen ke dalam pohon tersebut. Terus kita akan menggunakan kelas binary tree untuk mendemonstrasikan traversal in order dan mendapatkan posisi anak-anak serta saudara dari sebuah posisi. Dan kode itu dari sini kelas saya membuatnya. Nah, buat sini, terus di sini, dan hasil outputnya itu seperti ini. Ke bawah saja, saya run dulu. Dan saya akan menjelaskan hasil outputnya. Jadi hasil outputnya itu, jadi in order traversal ini mengunjungi posisi dalam urutan in order. Yang pertama kali mengunjungi anak kiri dari akar, kemudian akar itu sendiri, dan terakhir anak kanan dari akar. Kalau children of root ini menampilkan anak-anak dari posisi akar, yaitu B dengan C. Terus di sini ada sibling of the left child, menampilkan saudara dari anak kiri B, yaitu C. Nah, dengan di sini kita dapat memverifikasi bahwa kelas binary tree dan metodenya bekerja sesuai yang diharapkan. Jika kita ingin menguji pohon dengan struktur yang berbeda atau menambahkan elemen lain, kita dapat memodifikasi kode sesuai kebutuhan. Jadi itu saja penjelasan dari codingan yang tadi. Di slide yang tadi, sampai dulu. Di slide yang tadi, baik, dan selanjutnya itu ada struktur tertaut untuk pohon biner. Jadi setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama itu elemen disimpan pada posisi P di node anak kiri dan node anak kanan, itu di simpul induk. Habis itu pohon T memelihara dua variabel. Yang variabel pertama itu untuk menyimpan referensi ke node akar, terus itu ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Terus itu ada implementasi Python dari struktur pohon binary tertaut. Jadi sebuah subclass dari binary tree ini mendefinisikan dua kelas besar, yaitu kelas node non public untuk mewakili node, kelas posisi publik yang membungkus node, dua risi dari kelas tree position ini terus ini menyediakan dua metode utilitas berikut, yaitu validates utilitas untuk memeriksa dengan kuat, validates posisi tertentu saat membukanya, utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Terus itu ada operasi untuk memperbarui linked binary tree, ada t@root, root, t@left, to @right, dan replace dan attach. Nah, di sini ada sebuah codingan. Karena saya akan mempraktikannya dan menjelaskannya. Karena codingan ini terlalu panjang, ada 200 baris, dengan mempersingkat waktu codingannya saya coding memang tadi, dan saya memperbaikinya agar jalan. Nah, ini dia codingannya. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama itu ada kelas tree. Jadi ini untuk struktur pohon umum. Jadi ini menyediakan berbagai metode untuk navigasi dan operasi dasar pada pohon, seperti traversal, menghitung kedalaman, dan memeriksa jenis posisi. Terus di sini ada metode abstraknya, itu ada ini metode abstraknya itu ada root, parent, dan name children. Nah, yang tiga ini adalah metode yang harus diimplementasikan oleh subclass. Terus di sini ada metode implementasinya, yaitu dimulai dari sini isroot sampai breadfruit. Nah, ini langsung saja, karena penjelasan ini sebelum tadi saya sudah jelaskan sampai sini breadfruit apa itu Nah, ini adalah metode yang disediakan oleh kelas tree untuk berbagai operasi pada pohon. Terus di sini ada kelas yang kedua, yaitu kelas binary tree. Jadi kelas binary tree ini subkelas dari tree yang khusus untuk pohon biner.
Ini menambahkan metode dan atribut yang spesifik untuk struktur pohon biner seperti anak kiri dan kanan serta traversal in order. Terus di metode abstraknya itu ada left p. Nah, ini ada left p dan right p yang harus diimplementasikan oleh subclass. Terus ada metode implementasinya itu, lihat dulu. Sorry tadi ini ada yang pertama itu left p dan right p. Ini terus metode implementasinya itu, saya scroll dulu ke bawah. Hari tengah mana di, ini kan ke kelas binary tree. Terus di sini ini tadi kelas linked binary tree. Kelas yang binary tree itu sabar, yang ini kan di sini ada dev live. Ini untuk mengimplementasikan subclass. Terus di sini ada metode implementasinya itu ada sibling, children, dan in order, dan ada subtree in order dan position. Ini untuk metode implementasinya. Terus itu ada kelas linked binary tree. Linked binary tree ini adalah subclass dari binary tree yang mengimplementasikan pohon biner dengan menggunakan struktur data yang berbasis tautan linked atau linked. Ini menggunakan kelas node untuk mewakili setiap node dan kelas position untuk mewakili posisi di dalam pohon. Di sini kan ada kelas node. Kelas node ini untuk menyimpan elemen dan referensi ke orang tua, anak kiri dan anak kanan. Terus ini ada kelas position. Kelas position ini untuk posisi dalam pohon dengan metode elemen, dan metodenya itu ada elemen dan EQ. Terus di sini ada metode implementasinya itu kita di sini metode implementasinya itu ada init, ada len, ada root. Dimulai dari init sampai kita scroll terus ke bawah sampai attach. Mana attach? Sampai sini attach. Dan di sini ada test code-nya, sini terus jadi output kodenya ini di sini ada pohon P. Jadi kita langsung saya langsung test run saja. Sini itu seperti ini. Saya akan menjelaskan hasil outputnya. Ini provides Chicago style. Jadi provides ini adalah akar dari pohon. Provides ini memiliki dua anak, yaitu Chicago dengan Seattle. Chicago ini memiliki dua anak juga, yaitu Baltimore dan New York. Seattle ini tidak memiliki anak. Terus ini ada pohon key-nya itu yang ini, codingan yang ini, linked binary tree-nya itu yang ini. Dan hasil outputnya itu dia itu seperti ini. Jadi ini minus ini adalah akar pohon. Jadi minus ini memiliki dua anak, yaitu string dan tambah. Dan string ini memiliki dua anak juga, yaitu x dan tambah. Dan x juga. Dan x ini memiliki dua anak juga. X ini memiliki dua anak juga, yaitu tambah dan 3. Dan tambah ini memiliki dua anak juga, yaitu 3 dan 1. Dan x ini memiliki dua anak. Tambah ini memiliki dua anak, yaitu yang pertama itu 3 dan 1, dan yang kedua itu X dan 6. Habis itu X ini tidak memiliki anak, terus 6 juga tidak memiliki anak. Tambah itu memiliki dua anak, yaitu min dan 2.
di sini. Dan minus itu memiliki 2 anak, yaitu 9 dan 5, dan 3 itu memiliki 2 anak juga, yaitu dan 3 itu memiliki 2 anak, dan 7 dan 4. Secara umum itu outputnya menggambarkan struktur pohon biner dengan elemen yang ditempatkan pada posisi sesuai dan struktur pohon. Jadi itulah saja tadi penjelasan dari codingan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.